orangnya kan dulu penakut banget ya, terus malu. Mungkin jangan takut salah, jangan takut mencoba, beraniin diri, karena nanti kan bakal ada faedahnya ya buat. Halo semuanya, kembali lagi di Miss Media Inspirasi Siswa Spenfora dengan aku, Vinzo Liviani Zardi dari kelas 9E. Di podcast kali ini, kita kedatangan mahasiswa PSM yang mengajar di bidang IPA. Nah, penasaran kan siapa mereka? Yuk langsung aja kita kenalan. Halo semuanya, kenalin nama aku Anindya Rana Fadila. Aku biasa dipanggil Nindi. Halo, namaku Laura Firda Juliana, biasa dipanggil Firda. Halo semuanya, namaku Eka Zavani Ramadhani, biasanya dipanggil Fani. Wah, gimana nih kabarnya kali ini? Alhamdulillah baik-baik saja. Kalau Alif sendiri gimana? Aku alhamdulillah baik sih. Baiknya gimana tuh? Ya, intinya baiklah untuk hari ini. Kalau boleh tahu nih, kakak bertiga ini asalnya dari mana sih? Kalau aku sih dari lahir emang dari Surabaya sih. Kalau aku dari rantauan, tapi Bojonegoro sini aja. Kalau aku dari Gresik. Berarti Kak Nindi ini kan asli Surabaya nih. Di Surabaya ini ngekos atau PP dari rumah? PP dari rumah, tapi kebetulan rumah ke SMP 4 ini lebih dekat daripada rumah ke kampus. Oh gitu. Kalau Kak Firda ini kan asalnya dari Bojonegoro nih sama Kak Fani. Di sini juga ngekos atau gimana? Kalau aku ngekos di daerah Unesa juga sih, di Ketintang Baru. Ya, kalau aku juga sama di daerah Ketintang. Oke. Aku kepo nih, gimana sih kalian ini kok bisa terlibat dalam program Surabaya Mengajar? Boleh diceritain sedikit nggak? Ini siapa dulu yang nyeritain? Aku Kamu boleh. dulu. Jadi kalau dalam urusan perkuliahan itu sebetulnya karena kita jurusannya itu di pendidikan, khususnya aku di pendidikan juga. Jadi setelah semester 4 itu ada saatnya untuk mobilitas akademik ke luar kampus. Jadi semester 5 itu saatnya magang pilihan, sedangkan semester 6 itu ada magang wajib. Jadi magang wajib itu PLP, jadi yang bener-bener ngajar langsung di sekolah. Cuman kalau magang pilihan itu salah satunya contohnya itu ada asistensi mengajar kayak yang di PSM ini gitu. Ada KKN juga, banyak sih. Tapi kita kan ngambil kan ada program Surabaya Mengajar. Jadi kita daftar, nanti habis itu siapa yang keterima kan bakal. Nah, kebetulan kita bertiga ini kan penempatan di SMP 4 gitu. Oke. Selain mengajar ini, kira-kira kakak bertiga ini ada kesibukan lain nggak? Kalau aku sih nggak ada ya, cuma mungkin kesibukanku di organisasi aja, karena kan aku ikut organisasi HIMA di jurusan. Kalau aku sejauh ini nggak ada sih karena semester 5 juga nggak ikut organisasi dan kepanitiaan. Kalau Kak Firda? Sama juga, sejauh ini aku nggak ikut organisasi apapun. Oke. Berarti di SMP 4 ini pertama kali mengajar atau memang dulunya pernah mengajar di sekolah lain atau mungkin jadi guru les atau gimana nih? Karena ini memang kesempatan pertama kita buat terjun langsung ke masyarakat atau ke sekolah langsung, jadi memang khususnya buat saya nih, buat aku ini pertama kali pengalaman buat ngajar. Tapi sebetulnya kita di asistensi mengajar ini bukan ditujukan langsung untuk ngajar, cuman sebagai asistensi untuk mengajar aja. Jadi cuma ngebantu-bantu gitu. Tenaga kependidikan gitu, kayak perpus, terus TU gitu. Lab juga. Tapi di sisi lain kan di sini banyak guru yang kayak ada cuti, ada sakit. Nah, kita bisa menggantikannya. Bisa membantulah. Kira-kira gimana nih kesan pertama kali saat tahu kalau misalnya kakak-kakak ini tuh ditugaskan di SMP 4? Kalau kesan pertama kali sih karena aku di Surabaya asli, jadi aku udah tahu kan SMP 4 itu di mana. Jadi aku rasanya kayak alhamdulillah deket dari rumah gitu. Jadi nggak seberapa capek buat pulang perginya. Oke.
Kalau aku awalnya sih bingung ya, di mana SMP 4, kan saya nggak asli Surabaya. Terus akhirnya saya cari-cari, ternyata di pusat kota, deketnya TP. Terus akhirnya saya survei, mencari kos, dan ternyata pas waktu ada cerita ya, pas waktu saya pulang dari survei ke SMP 4 dan ternyata aku salah jalan. Dari situ aku kayak kebingungan. Terus mau cari kos deket sini nggak tahu dari mana. Akhirnya lah aku PP sampai ke Tintang. Kalau aku sendiri sih udah tahu ya SMP 4 itu di mana, meskipun aku dari luar kota gitu. Soalnya kan sering jalan-jalan di Tunjungan gitu. Oh gitu. Terus ya mungkin menurutku nggak seberapa jauh dari Ketintang. Ada nggak sih ekspektasi kalian sebelum memulai program ini, dan apakah sudah ada yang terwujud atau justru malah berbeda? Mungkin ekspektasi kalau terwujud itu mungkin kita kan di PSM ini kan disuruh buat kayak project gitu kan. Mungkin kita kemarin kan kalau yang kimia nih kan kemarin udah ada pemilihan ini dosen pembimbing skripsi, mungkin masih sibuk itu. Untuk proposalnya mungkin menyusul ya, belum terwujud. Kalau aku sendiri karena awalnya daftar asistensi mengajar di SMP itu sebagai tenaga kependidikan terutama di laboratorium, jadi proyeknya kepikirannya idenya ke laboratorium. Cuman untuk saat ini masih perencanaan, dan juga karena laboratoriumnya juga masih digunakan sebagai alih tempat yang lain, jadi masih memikirkan bagaimana cara juga melakukan praktikum dengan tempat ataupun dengan wadah-wadah yang lebih sederhana gitu. tanpa menggunakan lab gitu, jadi di kelas aja. Jadi proyek kita belum terwujud sih, baru observasi. Iya, masih rencana. Coba nih ceritain pengalaman pertama kali mengajar di SMP 4. Kira-kira ada tantangannya nggak atau keseruan gitu selama mengajar di SMP 4? Jujur banyak. Mungkin tantangannya tuh cuma kalau kita masuk kelas kan, terus anak-anak tuh pada rame gitu. Iya. Terus kita bingung kan, kayak mengelolanya tuh gimana gitu kan. Soalnya rame semua, terus suara kita itu kalah gitu. Mungkin itu tantangannya ya. Terus untuk keseruannya itu mungkin ya ketemu banyak orang, terus dari awalnya nggak kenal kan jadi kenal gitu. Terus sifat-sifat anak-anaknya kan tiap anak beda-beda kan, Iya. cara belajarnya juga beda-beda. Jadi kita nanggepinnya itu juga harus Ekstra. Iya, ekstra. Tapi seru kok, Seru. Seru banget. Kira-kira Kak Firda ada tantangannya juga nggak atau sama nih? Tantangannya yaitu kita harus berekspektasi yang lebih gitu sama anak-anak. Kita harus bisa mengajak. Kan ada banyak, kayak ada anak yang kayak inklusi, ada yang biasa, kan kita harus beradaptasi ke mereka. Gimana sih cara kalian itu beradaptasi sama materi pelajaran yang baru ini? Kalau itu kan jujur ini kurikulum merdeka ya. Iya. Ya sama kita juga belajar kayak kurikulum merdeka. Untuk itu kita harus juga menyesuaikan sama muridnya. Iya. Bisa nggak bisa kita harus belajar. Oke. Nah, sekarang aku mau flashback nih ke dunia perkuliahan ya. Oke. Selama kuliah ini kira-kira udah pernah ikut kegiatan apa aja selama di kuliah ini? Untuk kegiatan di luar mata kuliah kayaknya cuman sekedar kepanitiaan sih kalau aku. Waktu itu juga pernah ikut kepanitiaan ini ospek fakultas. Cuman karena di perkuliahan sendiri juga udah padat karena kita FMIPA itu banyak banget praktikum. Setiap matkul itu bahkan praktikum terus. Kecuali matematika. Iya. Jadi emang kesibukannya di situ. Oke. Kalau Kak Firda? Saya sejauh ini juga kepanitiaan kayak expo kampus di SMA gitu. Terus ya sekarang nggak ikut kepanitiaan apapun sih. Kenapa tuh? Ya karena sibuk sama praktikum. Bahkan berapa judul aja semester kemarin. Kalau aku itu ikut organisasi tadi, ikut hima dari semester berapa ya itu? Semester 2. Dia super sibuk. Oh gitu. Berarti sampai sekarang ya? Iya, sampai sekarang. Organisasi FIMA. Hima. Oh Hima. Oke, sorry. Ya, kalau di sini itu HMP. Himpunan Mahasiswa Prodi. Itu tuh organisasinya tuh kayak gimana tuh?
organisasinya itu kayak ya dia itu kan biasanya tuh perjurusan kan itu Iya. kayak di FMIPA itu kayak per prodi gitu loh kan misal dia pendidikan biologi terus aku pendidikan kimia terus kan ada kimia murni sendiri itu kayak sendiri-sendiri gitu terus banyak program kerja gitu. Kalau di SMP itu kayak OSIS, Iya. kayak OSIS, ya. oke. Aku tadi dengar katanya Kak Nindi pernah sempet ikut panitia ospek. Iya. Boleh diceritain nggak selama Kak Nindi jadi panitia ospek serem nggak sih? Enggak sih, jujur seru. Jujur. Aku waktu itu masuk ke si Secret. Karena aku Oke. juga suka banget sama Secret. Jadi itu bikin surat, terus ngurus perizinan gitu-gitu. Tapi yang bikin waktu itu shock karena organisasi karena program kerjanya itu kekurangan panitia. Jadi yang seharusnya jadi MC itu kan anak si acara. Nah, karena si acara waktu itu lagi sibuk banget, padat banget, dan yang lain juga nggak bisa diubah program, nggak bisa diubah ininya job desk-nya. Oke. Jadi ambil anak dari si Secret untuk jadi MC. Jadi aku waktu itu udah nggak punya pengalaman sama sekali buat MC. Aku harus MC di depan banyak Oh my anak. god. Dan itu ada kalanya waktu itu aku pernah sehari itu MC-nya berdua. Tapi ada juga yang aku sehari cuma aku doang sama anak IT. Jadi bener-bener aku tuh harus malamnya tuh belajar banget gimana caranya biar ice breakingku itu seru, biar mereka nggak ngantuk buat ngikutin materi dari pemateri yang ada. Oh gitu. Pernah ya jadi Pernah, MC? iya. Oh. Tapi itu online dah. Enggak, kan datang langsung. Dia Oh. tahun Kan kemarin dulu kan offline. kita sesi-sesi kan. Tapi lebih serem ospek kita enggak sih? Nggak tahu Waduh. Nggak tahu ya. Tergantung mindset. Oke. Jujur nih, jurusan pendidikan biologi dan sama kimia ini jurusan impian kalian dari dulu atau iseng-iseng berhadiah? Kalau aku enggak sih, enggak. Awalnya tuh nggak mikir ke kimia sama sekali nggak mikir. Dulunya emang sih pengen ke MIPA, cuma bukan yang kimia, mau ke kesehatan sebenarnya. Kesmas. Cuma nggak tahu ya tiba-tiba kok Jodohnya di sini, jodohnya. Takdirnya takdirnya. nggak tahu wes. Emang iseng-iseng berhadiah ya. Oke. Kalau aku bukan iseng-iseng berhadiah, udah pertimbangan mateng, tapi emang bukan impian awal. Impian awal Ya. nggak pernah ngelirik ke UNESA sebetulnya, ngeliriknya ke UNER, kedokteran. Iya, cuman karena nilainya nggak masuk dan akhirnya daftar ke kesehatan yang lain, gizi dan kesmas itu ternyata kegeser sama temanku yang lain. Akhirnya aku drop dan ikut SNBT. Akhirnya milih buat nyari kuota yang lebih banyak, jadi masuk ke UNESA. Tapi nggak apa, aku bangga jadi anak Oke, bangga. Aku bangga banget jadi anak UNESA. Kalau Kak Firda gimana? Kalau aku awalnya sih nggak ke jurusan yang itu ya, ke kimia itu nggak ada pikiran, nggak ada planku banget. Pengennya itu kayak di akuntansi manajemen gitu. Tapi orang tua inginnya sih jadi guru. Soalnya anak kesehatan tuh sudah ada kakak saya. Terus habis itu saya kan ngambil jurusan SNBP, jalur undangan prestasi yang dari sekolah itu. Nah, akhirnya jurusan yang saya pilih itu ternyata udah ada yang ngambil atas saya, kan eligible. Terus saya berpikir lagi, akhirnya saya konsultasi ke guru BK, ke orang tua saya. Terus akhirnya orang tua saya bilang, udahlah jadi guru aja. Terus aku bingung jadi guru apa. Terus aku kan SMA suka matematika, tapi matematika udah ada yang ambil juga. Terus akhirnya udahlah, pilihan pertamaku iseng linjur. Tapi kata guru BK aku nggak boleh linjur karena kan aku IPA dulunya SMA. Terus akhirnya ya udahlah, aku milih plan 1 ini, plan 2 ini. Ternyata waktu pengumuman keterima dan aku kayak senang enggak, terharu enggak, terus aku jalanin aja deh. Soalnya kan waktu SMA juga kimia itu gurunya jarang ngajar gitu. Ya udahlah, aku beradaptasi dari awal, nggak apa-apa. Ya udah sampai sekarang. Tapi jujur ya kimia kayak pas SMA itu gurunya jarang ngajar gitu. Di SMA aku ya. Tapi kalau Kak Firda kimia kan ini. Iya.
Kak Firda ini kan udah keterima di kimia nih. Gimana nih kalau sekarang? Ya udah dijalanin, ya seru-seru aja. Oke. Meskipun kita kadang ngeluh, ya Allah banyak banget praktikumnya, nggak kelar-kelar nulis. Ya udah, akhirnya juga sampai SKS-nya. Nah, sekarang aku kepo nih. Kan kalian bertiga ini dari satu kuliah yang sama nih. Iya. Boleh dong diceritain gimana sih kalian itu bertemu? Awal mulanya kalian tuh bertemu itu gimana ceritanya? baru Ketemu di gerbang, depan gerbang. Oke. Iya. Tapi enggak sih, dulunya kan ada pengumuman siapa yang keterima PSM Iya, ini. iya. Terus akhirnya kita Cari-cari, cari-cari info, kita Yang buat mana anaknya, grup, yang yang mana mana anaknya, anaknya, yang gitu. mana anaknya. Akhirnya kita buat grup, masuk grup, terus ketemunya ya waktu tanggal 14 kemarin waktu masuk. Berarti baru-baru PSM ini ya? Iya, Kak? Oke. Tapi aku kalau sama Firda udah kenal. Iya, kan soalnya satu iya. jurusan. Oke. Waktu kuliah dulu ada nggak mata kuliah yang kalian suka dan ada nggak mata kuliah tuh yang bikin kalian stres gitu, nggak suka sama mata kuliah itu? Iya ada sisi baiknya, ada sisi stresnya. Kan namanya mahasiswa ya. Awal-awal sih kalau kita bilang ya Allah kok gini banget, nggak sama kayak SMA. Terus semakin semesternya semakin naik, ternyata lebih berat. Tapi nggak apa-apa, kita pasti Oke. bisa. Oke. Untuk yang mungkin yang aku suka mungkin semester kemarin tuh micro teaching ya. Itu kayak Oke. mengajar gitu. Cuma simulasi aja. Jadi ya seru aja soalnya kan apa ya? Jadi ada pengalaman buat ngajar. Kalau untuk yang nggak sukanya itu mungkin kimia yang murni ya. Soalnya aku nggak terlalu suka kimia sebenarnya dari awal. Cuma ya wis jalannya aja. Iya kayak kimia fisika Iya. nggak sih? Terlalu ke basic lah. Kalau kan Indi? Kalau aku dulu enggak sih, semester kemarin itu aku paling suka mata kuliah, ada namanya mata kuliah genetika dan genomik. Oke. Jadi itu tuh belajar tentang keturunan-keturunan. Kalau misal ibunya golongan darahnya A, oke. terus bapaknya golongan darah B, itu anaknya kemungkinan gimana. Terus kalau ibunya itu punya kelainan buta warna, ayahnya normal, itu anaknya kemungkinannya gimana. Itu aku suka banget belajar itu. Apalagi seru. tentang Seru, resus seru. itu aku seru banget itu. Oke. Tapi jujur itu mata kuliah yang bikin stres banget karena nilaiku paling jelek di situ semester kemarin. Beneran, nggak tahu kenapa. Oh iya, Udah. kayak itu ya. Kita juga ada kayak organik. Nah, praktikumnya itu sangat banyak jujurnya. Katanya kan kalau praktikumnya banyak kan bisa dikonversi ke nilai kita. Namun ternyata Kayak nggak ngaruh sama sekali. Kita udah nulis tangan itu. Sudah effort Lembar-lembar. tulis tangan berapa lembar, ada yang 100 halaman kayak berapa. Itu tulis tangan tapi nilainya nggak sesuai. Mungkin untuk semester kemarin tuh kita praktikum sampai 20 judul kayaknya ya. 20 judul. Iya, 20 judul praktikum. Dan itu ada jurnalnya, ada laporan praktikum, ada laporan sementaranya. Padahal kita effortnya itu di praktikum, tapi kenyataan nilainya donya ya di praktikum. Soalnya aku ngerasa sibuk di praktikumnya, ngerjain laporannya, enggak di matkulnya itu enggak. Enggak. Kalau mata kuliahnya kayaknya seru-seru Iya, aja. iya, Cuma yang iya, bikin iya, stres itu sebenarnya. praktikumnya memang. Mungkin cuma yang mata kuliah itu kayak dibuat presentasi, terus ya buat apa ya? Nyari-nyari Artikel-artikel gitu. Iya, kan kita ada metopen, Iya. ada mikro, jadi ya kita sibuk kayak mencari jurnal, mencari gimana perkembangan pendidikan. Terus di sisi lain itu ketika Sabtu Minggu kita free, jadi Nggak kita bisa. nggak free Iya, Nggak ngerjain bakal free, nggak ada laporan hari itu. free, iya. Kan tadi apa namanya, IPA ini kan lebih ke praktik ya. Iya. Iya, praktik. Kalian bertiga ini lebih suka praktik atau presentasi nih kira-kira? Praktik. Ya, jelas praktik, Praktik, cuma nggak praktik. suka Cuma nggak suka laporannya. Oke. Iya, Laporannya Praktiknya itu. suka banget. Iya, seru banget. Kita seru banget. bisa kayak mencampurkan lautan ini bisa dibuat kayak bercandaan tapi nggak boleh sih. Oke. Bahaya. Bahaya banget. Bahkan semester kemarin aku praktikum sampai ke Banyuwangi. Itu praktikum sampai ya jebur di pantai. Hah? Iya, itu bener-bener itu ngitung apa? Nyaring plankton, nyari plankton gitu. Terus identifikasinya emang di kampus. Cuman seru banget itu ngitung apa BOD macam-macam. Terus masuk hutan, ngitungin apa? Unfact, ada namanya analisis vegetasi, itu ada unfact herba, ada unfact pohon. Jadi itu menganalisis
diameter pohon, keliling pohon gitu-gitu. Seru banget pokoknya jujur. Kalau praktikumnya seru, cuman laporannya itu sampai setebal ini waktu itu. Oh iya. Iya. Banyak banget karena praktikumnya. Soalnya kamu biologi, makanya kita luar kota. Oh gitu. Kalau aku kimia Kimia sih ya? di laboratorium aja ya, soalnya aku kan butuh larutan-larutan gitu. Iya. Seru sih. Oh ya tadi kan Dinda tuh katanya sampai ke Banyuwangi ya. Iya. Itu tuh plankton itu bentuknya tuh kayak gimana sih? Plankton tuh nggak kelihatan kalau dilihat Tidak dengan langsung mata mata. langsung tuh nggak Oh, kelihatan. nggak Jadi kelihatan. harus pakai Mikroskop. mikroskop. Jadi dia itu kayak kecil gitu Iya bentuknya. kecil banget. Oh. Dan warnanya biasanya itu hijau. Oh, aku sempet deh kayaknya tuh di sosial media. Aku tuh kan sempet nemu apa ya, sungai atau apa gitu. Dia tuh sungainya tuh ada kayak biru-biru. Air itu kan airnya kan ngalir kan? Oh, Iya, Iya, tahu, itu tahu. termasuk plankton juga. Iya, itu juga. Oh. Itu salah satu plankton yang kalau malam warnanya biru tuh kan. Iya, iya biru. Iya, itu. Itu plankton. Iya. Berarti plankton ini banyak ya warnanya ya? Banyak banget, macam-macam. Dan plankton itu ada yang zooplankton, jadi dia bisa gerak. Karena kan hewan. Iya. Ada yang warnanya ungu nggak? Nggak tahu ya, Kak. Ada kayaknya. Ada yang coklat, macam-macam, ada yang kuning. Aku Berarti taunya warna-warni. coklat sih sama hijau. Nah, aku penasaran itu apa kenapa kok plankton ini bisa nyala gitu waktu pas malam, apalagi kan kayak biru-biru gitu. Waduh, kenapa ya? Pelajaran Waduh. Gak tahu juga ini. mungkin ada Besok lampunya. tanyakan ya. Oke. Itu akan aku cari jawabannya. Seru nggak itu ke Banyuwangi nyari Seru plankton banget, itu? seru banget. Dan itu emang nggak ada waktu buat scroll HP, itu nggak ada. Bener-bener praktikum langsung, karena praktikumnya tuh capek banget sampai bahkan sampai di villanya itu harus ngelesain praktikum itu. Harus my identifikasi herbanya gitu-gitu. Laporannya itu. Mm-mm. Sempet istirahat kan tapi Sempet dong. Pingsan dong. Iya. Oke, Tapi emang seru banget sih. aku mau bahas yang tadi tuh KKN itu. Kan tadi kan aku sebelum podcast ini dimulai, aku kan sempat cerita tentang podcast sebelumnya PSM juga, olahraga kan itu. Terus cerita yang KKN itu loh tadi. Nah katanya tuh PSM nggak ada KKN. Kalau itu kan tadi udah jelasin kan. Kalau PSN itu salah satu bagian dari mobilitas akademik. Iya. Nah, itu termasuk asistensi mengajar atau PLP gitu kan, kayak apa ya? Kayak ada pilihannya gitu loh, kayak kamu mau masuk kuliah kan ada jalur prestasi tes gitu, terus kan ada PSM, terus KKN, jadi tuh bisa buat pilihan gitu loh. Oke. Ada kewirausahaan kalau nggak salah ya. Iya, KWU. Nah kalau udah PSM tuh nggak usah KKN. Iya, kalau mau KKN nggak oke. usah PSM gitu. Ya, Pokoknya pilih gitu. salah satu aja. Tapi kalau nggak salah KKN sekarang belum dimulai deh. Belum. Belum war. Belum. Ya war dulu itu. Iya. Oke. Nah, kalau bisa kasih satu nasihat ke diri sendiri yang dulu masih jadi mahasiswa baru, maba, kira-kira mau ngasih nasihat apa nih ke diri sendiri? Dari aku dulu. Ya, boleh. Mungkin kalau aku itu aku orangnya kan dulu penakut banget ya, terus malu. Mungkin jangan takut salah, jangan takut mencoba, beraniin diri, karena nanti kan bakal ada faedahnya ya buat kita. Mungkin itu aja sih kalau aku. Kalau Kak Nindi? Kalau aku dulu aku nyesel sih karena Oke. nggak aktif. Harusnya dulu kalau aku tahu Hima itu ternyata sangat memberikan banyak Oh, positif, banyak hal-hal positif, harusnya aku daftar Hima. Karena bener-bener Hima itu Iya, cuy. sangat menguntungkan juga menurutku. Banyak relasi, sampai ke dosen-dosen juga. Betul. Iya, diajakin riset gitu-gitu. Kalau anak Hima. kalau Kak Firda? Kalau aku sih dulunya kan aku santai-santai ya karena lulusan corona, habis itu jadi mahasiswa. Sekarang sih nasihat untuk diriku ya lebih aktif lagi. Terus ikutlah organisasi atau kepanitiaan apapun karena sertifikatnya itu sangat penting untuk mengisi dia kita. Benar. Ya, karena kan ada apa ya? Si Pena Si Iya, ya. itu kayak kita disuruh ngumpulin sertifikat sampai buat kelulusan gitu. Iya, ada poin-poinnya gitu. Oke, yang terakhir nih.
ada pesan atau harapan yang mau disampaikan buat para guru dan murid di SMP 4 ini? Semoga Bapak Ibu gurunya tetap sabar, tetap semangat Ya, benar. untuk menghadapi anak-anak yang sangat aktif, benar. Untuk anak-anaknya mungkin Jangan nakal please. iya. Oke. Capek. Nggak, mungkin ya seru sih anak-anaknya, cuma ya emang agak dibimbing langsung gitu loh. Mereka mau, cuma kalau diomongin secara langsung itu mereka mau. Salah, bukan nakal. Iya. Terlalu aktif. Oke, terlalu aktif. Iya, terlalu aktif. Oke. Terima kasih Kak Nindi, Kak Firda, dan Kak Fani sudah meluangkan waktu untuk berbincang-bincang di podcast kali ini. Terima kasih juga untuk kalian yang sudah setia menonton podcast kali ini sampai selesai. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya. Kembali lagi di Miss Media Inspirasi Siswa Spenfora. See you.